Assalamualaikum, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Revi Mariska Lubis, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Di video kali ini, saya akan membahas beberapa materi bahasa Indonesia di semester 1 ini. Yang pertama, ada sejarah bahasa Indonesia. Yang kedua, karya ilmiah. Yang ketiga, ide pokok. Yang keempat, ragam bahasa. Yang kelima, wacana. Yang terakhir atau yang keenam, kalimat penjelas. Berikut ini adalah penjelasan materi pertama, yaitu sejarah bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia, yakni bahasa Indonesia lahir pada Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam suatu rapat dan berikrar, yaitu ikrarnya berisi 1. Bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Nah, bahasa Indonesia lalu dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 36, disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Lalu, dari mana bahasa Indonesia berasal? Berdasarkan keputusan Kongres Bahasa Indonesia 2 tahun 1954 di Medan antara lain menyatakan bahwa berdasarkan sejarah, bahasa Indonesia mempunyai akar dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sudah dipergunakan sebagai bahasa penghubung, bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Hal itu dibuktikan dengan ditemukannya prasasti di Kedukan Bukit Berangka tahun 683 Masehi di Palembang, Talang Tuo Berangka tahun 684 Masehi Palembang. Kota Kapur Berangka tahun 686 Masehi di Bangka Barat dan Karangbrahi Berangka tahun 688 Masehi di Jambi. Bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa penghubung antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa perdagangan, baik pedagang antar suku di Nusantara maupun para pedagang yang datang dari luar Nusantara. Kemudian, perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak makin jelas dari peninggalan kerajaan Islam, baik yang berupa batu bertulis, seperti tulisan pada batu nisan di Minye Tujoh, Aceh, berangka tahun 1380 Masehi, maupun hasil susastra pada abad ke-16 dan abad ke-17 seperti syair Hamzah Fansuri, Hikayat Raja Rasa Pasai, Sejarah Melayu, Tajus Salatin, dan Bustanus Salatin. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan. Karena bahasa Melayu tidak mengenal tingkat tutur. Bahasa Melayu dipakai di mana-mana, di wilayah Nusantara, serta makin berkembang dan bertambah kukuh keberadaannya. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia, sesuai isi Sumpah Pemuda
28 Oktober 1928. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia pun dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Meskipun bahasa dari daerah masing-masing masih dipakai, namun untuk mempersatukan bangsa, masyarakat Indonesia antar suku menggunakan bahasa Indonesia untuk percakapan sehari-hari. Itulah sejarah singkat bahasa Indonesia. Selanjutnya materi kedua, yaitu karya ilmiah. Karya ilmiah adalah laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil dari penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Karya ilmiah ada beberapa jenis. Yang pertama, makalah, yang kedua, skripsi, yang ketiga, kertas kerja, yang keempat, tesis. Nah, sekarang apa itu makalah? Makalah adalah karya tulis ilmiah yang mengutarakan suatu masalah dan pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris atau objektif. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, makalah adalah tulisan resmi suatu pokok dengan tujuan untuk dibacakan di muka umum dalam suatu persidangan, serta disusun untuk diterbitkan, dan juga merupakan karya tulis pelajar atau mahasiswa untuk laporan hasil pengerjaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Yang kedua, apa itu skripsi? Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang ditulis menurut pendapat orang lain dan diri sendiri. Data diperoleh melalui observasi lapangan atau percobaan laboratorium. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, skripsi adalah tulisan saintifik yang wajib dibuat oleh mahasiswa sebagai persyaratan akhir pendidikannya. Yang ketiga, ada kertas kerja. Kertas kerja sendiri ini hampir sama dengan makalah, namun penjabaran untuk kertas kerja lebih mendetail daripada makalah. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kertas kerja adalah karangan tertulis yang membahas masalah tertentu yang disampaikan dalam suatu seminar untuk mendapat jawaban lebih lanjut. Dan yang terakhir, ada tesis. Apa itu tesis? Tesis adalah karya tulis ilmiah yang sifatnya lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh dari penelitian sendiri. Karya tulis ini akan memperbincangkan pengujian terhadap satu atau lebih hipotesis dan ditulis oleh mahasiswa pasca sarjana untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar S2. Selanjutnya ada fungsi karya ilmiah. Fungsi karya ilmiah terbagi menjadi 3. Yang pertama ada fungsi pendidikan, yang kedua ada fungsi untuk penelitian, yang ketiga fungsi fungsional. Maksud dari fungsi untuk pendidikan yaitu untuk pendidikan di mana dengan menulis karya ilmiah akan memberikan pengalaman dan pelajaran yang berharga bagi penulisnya. Karena penulis akan mampu berpikir, menulis, dan mempertanggungjawabkan hasil dari penelitiannya. Di perguruan tinggi, khususnya jenjang sarjana, mahasiswa dilatih untuk menghasilkan karya ilmiah seperti makalah, laporan praktikum, dan skripsi atau tugas akhir. Skripsi umumnya merupakan laporan penelitian berskala kecil, tetapi dilakukan cukup mendalam. Itu adalah maksud dari fungsi untuk pendidikan. Yang kedua, ada fungsi untuk penelitian. Maksudnya, untuk dunia penelitian.
Maksudnya itu, karya ilmiah yang ditulis berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan berguna juga bagi seorang peneliti untuk mempraktikkan prosedur ilmiahnya. Karya tulis ini sangat membantu seseorang peneliti untuk mendapatkan data yang akurat serta rinci dari objek penelitiannya. Itu adalah fungsi untuk penelitian. Yang ketiga, ada fungsi fungsional. Maksudnya, fungsi ini bertujuan dapat berguna sebagai alat untuk mengembangkan pengetahuan sebagai bahan pustaka dan untuk kepentingan disiplin ilmu tertentu. Itu tadi beberapa penjelasan singkat tentang karya ilmiah. Yang ketiga, kita membahas materi tentang ide pokok. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Nama lain dari ide pokok adalah gagasan utama atau gagasan pokok. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Kalimat utama ini dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain dalam paragraf tersebut yang disebut dengan kalimat penjelas. Nama lain untuk kalimat utama adalah kalimat topik. Kalimat penjelas yaitu kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Ada beberapa istilah lain dari ide pokok, yaitu yang pertama, gagasan utama, ada gagasan pokok, pokok pikiran, pokok masalah, pikiran utama, inti paragraf, inti masalah, masalah utama, tema, dan topik. Semua istilah itu sama saja dengan ide pokok. Jadi, jika ditanyakan pengertian gagasan utama, jawabannya sama seperti ide pokok, yaitu inti suatu bacaan. Tadi adalah beberapa penjelasan singkat tentang materi ide pokok. Selanjutnya, materi keempat yaitu ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Ragam bahasa yang oleh penuturnya dianggap sebagai ragam yang baik mempunyai prestisi tinggi, yang biasa digunakan di kalangan terdidik. Di dalam karya ilmiah, ada karangan teknis, perundang-undangan, di dalam suasana resmi, atau di dalam surat menyurat resmi, seperti surat dinas, disebut ragam bahasa baku atau ragam bahasa resmi. Ditinjau dari media atau sarana yang digunakan untuk menghasilkan bahasa, ragam bahasa terdiri dari ada dua. Yang pertama, ragam bahasa lisan, yang kedua, ragam bahasa tulis. Ragam lisan. Ragam bahasa baku lisan didukung oleh situasi pemakaian sehingga kemungkinan besar terjadi pelesapan kalimat. Namun hal itu tidak mengurangi ciri kebakuannya. Walaupun demikian, ketepatan dalam pemilihan kata dan bentuk kata serta kelengkapan unsur-unsur di dalam kelengkapan unsur-unsur di dalam struktur kalimat tidak menjadi ciri kebakuan dalam ragam baku lisan. Karena situasi dan kondisi pembicaraan menjadi pendukung di dalam memahami makna gagasan yang disampaikan secara lisan. Ragam lisan mempunyai beberapa ciri-ciri. Yang pertama, memerlukan orang kedua atau teman bicara. Yang kedua, tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Yang ketiga, tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Yang keempat, berlangsung cepat. Yang kelima,
sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Yang keenam, kesalahan dapat langsung dikoreksi. Yang ketujuh, dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi. Itu adalah ciri-ciri dari ragam lisan. Misalnya, contoh dari ragam lisan adalah sudah saya baca buku itu. Itu adalah contoh dari ragam lisan. Yang kedua, ada ragam tulis. Ragam tulis adalah dalam penggunaan ragam bahasa baku tulis, makna kalimat yang diungkapkannya tidak ditunjang oleh situasi pemakaian. Sedangkan ragam bahasa baku lisan, makna kalimat yang diungkapkannya ditunjang oleh situasi pemakaian, sehingga kemungkinan besar terjadi pelesapan unsur kalimat. Oleh karena itu, dalam penggunaan ragam bahasa baku tulis diperlukan kecermatan dan ketepatan di dalam pemilihan kata. Penerapan kaidah ejaan, struktur bentuk kata, dan struktur kalimat, serta kelengkapan unsur-unsur bahasa di dalam struktur kalimat. Ada beberapa ciri-ciri ragam tulis. Yang pertama, tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara, tidak tergantung kondisi, situasi, dan ruang serta waktu, harus memperhatikan unsur gramatikal, berlangsung lambat, selalu memakai alat bantu, kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi, tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka, hanya terbantu dengan tanda baca, atau bisa dibilang kebalikan dari ciri-ciri ragam lisan. Contoh kalimat ragam tulis adalah, saya sudah membaca buku itu. Tadi adalah sedikit penjelasan singkat tentang ragam bahasa. Selanjutnya kita bahas materi kelima, yaitu wacana. Wacana adalah satuan bahasa yang terstruktur secara lengkap, yang disajikan secara teratur dan membentuk suatu makna yang disampaikan secara tertulis maupun lisan. Dalam peristiwa komunikasi secara lisan, dapat dilihat bahwa wacana sebagai proses komunikasi antara penyapa dan pesapa. Sedangkan dalam komunikasi secara tulis, wacana terlihat sebagai hasil dari pengungkapan ide atau gagasan penulis. Ada beberapa ciri-ciri wacana, yaitu terdapat tema, terus satuan terbesar, tertinggi, atau terlengkap, memiliki hubungan kontinuitas, berkesinambungan, memiliki hubungan koherensi, memiliki hubungan kohesi, medium bisa lisan maupun tulis, dan yang terakhir, sesuai dengan konteks. Nah, ada syarat-syarat pembangunan wacana yang baik. Agar wacana menjadi baik, kita harus memperhatikan persyaratan. Yang pertama, kepaduan wacana. Untuk mencapai kepaduan, langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah kemampuan merangkai kalimat dan paragraf sehingga bertalian secara logis dan padu. Untuk mempertahankan kalimat dan paragraf agar tetap logis, kita harus menggunakan kata hubung. Ada dua jenis kata hubung, yaitu kata penghubung intrakalimat dan kata penghubung antar kalimat. Apa itu kata penghubung intrakalimat? Kata penghubung intrakalimat adalah kata yang menghubungkan antara anak kalimat dengan induk kalimat. Nah, terus apa itu antar kalimat? Adalah kata yang menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Terus syarat kedua ada kesatuan wacana. Maksudnya adalah tiap paragraf sebagai penyusun wacana memiliki terkaitan yang dibahas. Keterkaitan tersebut dapat dilakukan, misalnya dengan menggunakan pola pengembangan khusus ke umum. Dengan pengembangan cara ini, kita mampu menjelaskan sesuatu secara umum terlebih dahulu. Ada
ada syarat yang ketiga, yaitu kelengkapan wacana. Sebuah wacana dikatakan lengkap apabila di dalamnya terdapat paragraf-paragraf yang menjadi inti dari suatu pembahasan yang diangkat dalam wacana tersebut secara lengkap untuk menunjuk pokok pikiran. Nah, di sini ada jenis-jenis wacana. Berdasarkan jenis dan bentuknya, wacana dibedakan menjadi 5. Yang pertama, wacana narasi, wacana deskripsi, wacana eksposisi, wacana argumentatif, dan yang terakhir wacana persuasi. Wacana narasi adalah penyusunan wacana narasi erat kaitannya dengan rangkaian peristiwa. Wacana ini berusaha menyampaikan serangkaian kejadian menurut urutan terjadinya, dengan maksud memberi arti kepada sebuah kejadian atau serentetan kejadian, dan agar pembaca dapat memetik hikmahnya dari cerita itu. Yang kedua ada wacana deskripsi. Istilah deskripsi dalam bahasa Inggris description, artinya perian. Wacana deskripsi adalah wacana yang menggambarkan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, mencium, dan merasakan apa yang dipahaminya itu sesuai dengan pikiran penulisnya. Yang ketiga ada wacana eksposisi. Wacana eksposisi yang artinya membuka atau memulai. Wacana eksposisi wacana yang berusaha menerangkan atau menjelaskan pokok pikiran yang dapat memperluas pengetahuan pembaca karangan itu. Wacana ini bertujuan untuk menyampaikan fakta-fakta secara teratur, logis, dan saling bertautan dengan maksud untuk menjelaskan sesuatu ide, istilah, masalah, proses, unsur-unsur sesuatu, hubungan sebab akibat, dan sebagainya. Yang keempat, wacana argumentasi. Wacana yang berusaha memberikan alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Wacana ini termasuk wacana yang paling sulit bila dibandingkan dengan wacana-wacana lain. Yang kelima ada wacana persuasi. Wacana persuasi merupakan suatu cara yang dilakukan oleh orang untuk meyakinkan orang lain agar orang tersebut mau melakukan apa yang dikehendaki penulis, baik masa sekarang atau masa yang akan datang. Itu penjelasan dari jenis-jenis wacana berdasarkan jenis dan bentuknya. Dan ini juga penjelasan singkat tentang wacana. Materi terakhir adalah kalimat penjelas. Kalimat penjelas merupakan salah satu jenis kalimat yang umumnya bertindak sebagai pendukung atau penguat bagi gagasan utama yang terkandung di dalam kalimat utama. Kalimat ini sendiri umumnya bersifat spesifik. Dalam sebuah teks atau paragraf, bentuk dari kalimat penjelas itu sendiri biasanya terdiri dari fakta, contoh, data, dan argumen yang mendukung kalimat utama. Semakin banyak klausa utama dalam sebuah paragraf, maka akan semakin baik pula paragrafnya, karena kebenaran yang ada didukung atau dibuktikan oleh kalimat-kalimat penjelas. Ini ada beberapa karakteristik dari kalimat penjelas. Ada 9. Untuk membedakannya dengan bentuk dari kalimat yang lainnya, terdapat ciri-ciri yang mendasarinya. Yang pertama, sebagai pendukung dari gagasan utama atau kalimat utama. Kedua, kalimat ini umumnya tidak bersifat otonom. Ketiga, biasanya menjelaskan atau mendeskripsikan topiknya. Keempat, membutuhkan kata penghubung, bahkan misalnya contoh, untuk mewujudkan koherensi tautan antar kalimat. Yang kelima, explanatory sentence merupakan sesuatu yang bersifat khusus. Yang keenam, explanatory sentence memiliki kaitannya dengan kalimat sebelumnya.
Yang ketujuh, umumnya terdapat konjungsi atau kata hubung antar kalimat. Yang ke-8, tidak bisa berdiri sendiri, karena artinya akan berbeda jika dipisahkan dengan kalimat lainnya. Dan yang terakhir, biasanya terdiri dari fakta, data, contoh, argumen, dan masih banyak lagi. Ada fungsi kalimat penjelas. Yang pertama, berfungsi sebagai pendukung dari gagasan utama, yang maksudnya merupakan sebuah ide yang mendukung untuk memperjelas dan mendeskripsikan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Yang kedua, berfungsi sebagai pendukung dari gagasan teks. Maksudnya adalah, ide dasar ini digunakan untuk memperkuat pendapat atau bacaan yang terdapat dalam sebuah teks. Hal inilah yang membuat informasi di dalam teks semakin mudah untuk diperoleh. Itu adalah penjelasan singkat dari saya tentang kalimat penjelas. Terima kasih sudah mendengarkan materi yang saya jelaskan, yaitu ada 6. Semoga kita semua bisa dengan mudah memahaminya. Jangan lupa di-like ya teman-teman. Terima kasih.